selamat pagi anak-anak kelas 5A. Apa kabar kalian? Nah, pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Nah, kemudian setelah berdoa, mari kita lanjutkan pelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan IPS, dan bahasa Indonesia. Muatan IPS, kita akan mempelajari interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Nah, anak-anak, kita akan memulai dari yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi antara dua orang. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyapa tetangga. Yang kedua, saling berbincang dengan teman. Yang ketiga, dokter mengobati pasien. Nah, itu tadi merupakan interaksi antar individu beserta contohnya masing-masing. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok adalah interaksi antara seseorang dengan kelompok. Nah, contohnya yang pertama, seorang guru mengajar di depan kelas. Jadi di sini guru ini disebut sebagai individu, sedangkan kelompoknya adalah murid-murid yang berada di dalam kelas tersebut. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, seorang narasumber berbicara saat seminar. Dan yang ketiga, seorang siswa membaca pantun di depan kelas. Interaksi yang ketiga, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya di sini, tim merah dan tim biru bertanding sepak bola. Contoh kedua, lomba tarik tambang antara dua tim. Yang ketiga, 3 kelompok yang bersaing memenangkan perlombaan bakyak. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar A dan gambar B. Pada gambar A merupakan interaksi yang mengarah ke persatuan, sedangkan gambar B merupakan interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Interaksi sosial pada gambar A merupakan interaksi positif yang memberikan manfaat, sedangkan interaksi sosial pada gambar B merupakan interaksi negatif yang merugikan kedua belah pihak. Interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya maupun politik, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, berikut ini ada contoh interaksi untuk menjaga persatuan. Contoh yang pertama adalah kegiatan belajar kelompok, dan contoh yang kedua adalah piket kelas yang dilakukan oleh anak-anak. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan tentram. Berikut ini merupakan contoh-contoh interaksi yang menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan tentram. Yang pertama, kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat secara rutin. Yang kedua, siskampling. Yang ketiga, musyawarah di lingkungan. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, toleransi beragama. Yang ketujuh, tolong menolong dengan warga sekitar. Yang terakhir, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Kita akan ke muatan bahasa Indonesia dan kita akan melanjutkan tentang pantun.
Nah, anak-anak, pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun memiliki dua bagian, yaitu sampiran, baris pertama dan kedua, dan isi, baris ketiga dan keempat. Pantun banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi tiga. 1. Pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Yang kedua, pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Yang ketiga, pantun orang tua, yaitu pantun mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Yang kedua, berdasarkan isinya, pantun dibedakan. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini untuk muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Habis ini ada tugas ya untuk kalian. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian membuat video interaksi yang dapat kalian lakukan selama di rumah. Video tersebut bisa dibuat paling lama dengan durasi waktu 1 menit atau 60 detik. Dan nanti mohon dikirim ke WhatsApp pribadi Ibu. Bisa interaksi antar individu. Misalnya, kalian membuat video interaksi dengan adikmu. Dan interaksi yang kalian buat ini harus interaksi yang bersifat positif. Selamat mengerjakan ya. Ibu tunggu tugasnya hari ini. Terima kasih.